Jadi baik, bismillahirrahmanirrahim. Lisan pembicara yang lurus tidak akan pernah didengarkan oleh telinga pendengar yang bengkok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Dadang Haryanto akan sedikit mereview buku yang berjudul Perkembangan Konstitusi di Indonesia. Ya, jadi apa yang saya paparkan nanti bisa dikatakan sebuah sejarah perkembangan konstitusi yang ada di Indonesia yang sempat saya pahami dari buku ini. Ya, langsung saja. Pertama, ketika kita berbicara mengenai perkembangan konstitusi di Indonesia, tentu para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia telah sepakat untuk menyusun sebuah undang-undang dasar sebagai konstitusi tertulis dengan segala arti dan fungsinya. Jadi sehari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, Konstitusi Indonesia sebagai sesuatu revolusi groundwork telah disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam sebuah naskah yang dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, dengan demikian sekalipun Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan konstitusi yang sangat bisa dikatakan konstitusi yang sangat singkat dan hanya memuat 37 pasal, namun ketiga materi muatan konstitusi yang harus ada menurut ketentuan umum teori konstitusi telah terpenuhi dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Karena kenapa? Pada dasarnya kemungkinan untuk mengadakan perubahan atau penyesuaian itu memang sudah dilihat oleh para penyusun Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dengan merumuskan dan melalui pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 tentang perubahan Undang-Undang Dasar dan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 apabila MPR bermaksud akan mengubah Undang-Undang Dasar melalui pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 itu, sebelumnya hal itu harus ditanyakan lebih dahulu kepada seluruh rakyat Indonesia melalui suatu referendum. Nah, melalui suatu referendum. Ini termaktub dalam TAP MPR nomor 1 garing MPR garing 1983 pasal 105 sampai 109 dan juga TAP MPR nomor 4 garing MPR garing 1983 tentang referendum. Nah, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 kemudian diajukan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda sidang. Ya, ini dijadikan sebagai agenda tahunan sidang MPR dari tahun 1999 hingga perubahan keempat pada sidang tahunan MPR tahun 2002 bersamaan dengan kesepakatan dibentuknya komisi konstitusi yang bertugas melakukan pengkajian secara komprehensif tentang bagaimana perubahan Undang-Undang Dasar 1945, tentunya berdasarkan kepada ketetapan MPR nomor 1 garing MPR garing 2002. Nah, tentang pembentukan komisi konstitusi itu. Nah, dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia ada empat macam undang-undang yang pernah berlaku. Nah, yaitu pertama pada periode 18 Agustus
18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Nah, di sini penetapan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, saat Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, Republik yang baru-baru ini belum mempunyai undang-undang dasar. Sehari kemudian pada tanggal 18 Agustus, rancangan undang-undang disahkan oleh PPKI sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia setelah mengalami beberapa proses yang panjang. Nah, kemudian periode yang kedua pada tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Nah, di sini penetapan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Nah, perjalanan negara baru Republik Indonesia ternyata tidak luput dari rongrongan pihak Belanda yang menginginkan untuk kembali berkuasa di Indonesia. Akibatnya Belanda mencoba untuk mendirikan negara-negara seperti negara Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, negara Jawa Timur, dan sebagainya. Nah, sejalan dengan usaha Belanda tersebut, maka terjadilah agresi Belanda satu pada tahun 1947 dan agresi kedua pada tahun 1948. Nah, dan ini mengakibatkan diadakannya KMB yang melahirkan negara Republik Indonesia Serikat, sehingga Undang-Undang Dasar yang tadinya yang seharusnya berlaku untuk seluruh negara Indonesia itu hanya berlaku untuk negara Republik Indonesia Serikat saja. Nah, itu yang kedua. Kemudian perkembangan yang ketiga periode yang ketiga itu pada 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Nah, di sini penetapan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Nah, di sini bisa dikatakan periode federal dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat 1949 merupakan perubahan sementara karena sesungguhnya bangsa Indonesia sejak 17 Agustus 1945 menghendaki sifat kesatuan, maka negara Republik Indonesia Serikat tidak bertahan lama karena terjadinya penggabungan dengan Republik Indonesia. Nah, hal ini mengakibatkan wibawa dari pemerintah Republik Indonesia Serikat yang menjadi berkurang. Akhirnya dicapailah kata sepakat untuk mendirikan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Nah, bagi negara kesatuan yang akan didirikan jelas perlu adanya suatu undang-undang dasar yang baru, dan untuk itu dibentuklah suatu panitia bersama yang menyusun suatu RUU atau rancangan undang-undang dasar yang kemudian disahkan pada tanggal 12 Agustus 1950. Nah, oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat dan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat Republik Indonesia Serikat pada tanggal 14 Agustus 1950. Nah, dari situ berlakulah Undang-Undang Dasar baru itu pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan periode perkembangan yang terakhir periode 5 Juli 1959 sampai dengan sekarang. Nah, di sini penetapan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dengan dekret Presiden 5 Juli 1959 berlakulah kembali Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dan perubahan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Orde Lama itu pada masa 1959 sampai 1965 menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Orde Baru. Nah, perubahan itu dilakukan karena Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Orde Lama dianggap kurang mencerminkan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Nah, itulah. Jadi perubahan Undang-Undang
1945. Nah, jadi apa yang bisa kita tarik sebuah kesimpulan dari apa yang menjadi perkembangan konstitusi di Indonesia? Jadi salah satu keberhasilan yang dicapai oleh bangsa Indonesia pada masa reformasi adalah reformasi konstitusional ataukah konstitusional reform. Nah, reformasi konstitusi dipandang merupakan kebutuhan dan agenda yang harus dilakukan karena Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan dinilai tidak cukup untuk mengatur dan mengarahkan penyelenggaraan negara sesuai harapan rakyat. Nah, terbentuknya good governance serta mendukung penegakan demokrasi dan hak asasi manusia. Nah, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda sidang MPR dari 1999 hingga 2002. Nah, apa yang menjadi isi perubahan? Nah, perubahan pertama dilakukan dalam sidang umum MPR, sidang umum MPR tahun 1999. Arah perubahan pertama Undang-Undang Dasar 1945 adalah membatasi perubahan pertama dilakukan dalam sidang umum ini adalah membatasi kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR sebagai lembaga legislatif. Nah, perubahan kedua dilakukan dalam sidang tahunan MPR tahun 2000. Perubahan kedua menghasilkan rumusan perubahan pasal-pasal yang meliputi masalah wilayah negara dan pembagian pemerintah daerah. Ya, pemerintah daerah menyempurnakan perubahan pertama dalam hal memperkuat kedudukan DPR dan ketentuan terperinci tentang hak asasi manusia. Nah, itu perubahan yang kedua. Kemudian perubahan yang ketiga ditetapkan pada sidang tahunan MPR 2001. Perubahan tahap ini mengubah atau menambah ketentuan-ketentuan pada pasal tentang asas-asas landasan bernegara. Nah, kelembagaan negara dan hubungan antar lembaga negara serta ketentuan-ketentuan tentang pemilihan umum. Nah, sedangkan perubahan yang terakhir, perubahan keempat dilakukan dalam sidang tahunan MPR tahun 2002. Perubahan keempat tersebut meliputi ketentuan tentang kelembagaan negara dan hubungan antar lembaga negara. Dihapusnya Dewan Pertimbangan Agung atau DPA, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian dan kesejahteraan sosial dan aturan peralihan serta pertambahan. Nah, jadi dari sisi kualitatif, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 bersifat sangat mendasar karena mengubah prinsip kedaulatan rakyat yang semula dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR menjadi dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ya, jadi hal ini menyebabkan semua lembaga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 berkedudukan sederajat dan melaksanakan kedaulatan rakyat dalam lingkup wewenang masing-masing. Nah, perubahan lain adalah dari kekuasaan presiden yang sangat besar dan kemudian menjadi prinsip saling menguasai dan mengimbangi. Prinsip-prinsip tersebut menegaskan cita negara yang hendak dibangun yaitu negara hukum yang demokratis. Nah, setelah berhasil melakukan perubahan konstitusional, tahapan selanjutnya yang harus dilakukan adalah pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang telah diubah tersebut. Nah, pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 harus dilakukan mulai dari konsolidasi norma hukum hingga dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar 1945 harus menjadi acuan dasar sehingga
benar-benar hidup dan berkembang dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan warga negara, the living konstitusional. Jadi konstitusi sebagai piranti kehidupan negara yang demokratis, sebagaimana dijelaskan di awal bahwa konstitusi berpesan sebagai sebuah aturan dasar, ya, aturan dasar yang mengatur kehidupan dalam bernegara dan berbangsa. Maka sepatutnya konstitusi dibuat atas dasar kesepakatan bersama antara negara dan warga negara tersebut. Nah, konstitusi merupakan sebagai bagian dari terciptanya kehidupan yang demokratis bagi seluruh warga negara. Jika negara yang memiliki demokrasi jika negara yang memilih demokrasi, maka konstitusi demokratis merupakan aturan yang dapat menjamin terwujudnya demokrasi di negara tersebut. Setiap konstitusi yang harus digolongkan sebagai konstitusi demokratis haruslah memiliki prinsip-prinsip dasar demokrasi itu sendiri. Nah, walaupun ketika kita melihat realitas yang terjadi, ya, sekarang ini di Indonesia agak sedikit melenceng dari apa yang dimaktubkan dalam konstitusi yang kita miliki. Jadi sedikit juga membahas apa yang saya pahami dalam buku sejarah perkembangan dari buku ini, dari sejarah perkembangan konstitusi di Indonesia. Juga dibahas terkait lembaga-lembaga negara pasca amandemen konstitusi. Nah, sebagai kelembagaan negara, MPR RI tidak lagi diberikan sebutan sebagai lembaga tertinggi negara dan hanya sebagai lembaga negara. Nah, seperti juga DPR, Presiden, BPK, MA, dan ini termaktub dalam pasal 1 ayat 2 yang telah mengalami perubahan perihal kedaulatan. Disebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, sehingga tampaklah bahwa MPR RI tidak lagi menjadi pelaku atau pelaksana kedaulatan rakyat. Juga susunan MPR RI telah berubah keanggotaannya, yaitu terdiri atas anggota DPR, anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD yang kesemuanya direkrut melalui pemilihan umum. Nah, perlu juga saya jelaskan bahwa susunan ketatanegaraan dalam kelembagaan negara juga mengalami perubahan dengan pemisahan kekuasaan. Antara lain adanya lembaga negara yang dihapus maupun lahir atau kelembagaan negara yang baru. Ya, seperti itu badan legislatif terdiri dari anggota MPR, DPR, DPD, bahkan badan eksekutif presiden dan wakil presiden, serta badan yudikatif terdiri atas kekuasaan kehakiman atau yaitu Mahkamah Konstitusi MK sebagai lembaga baru, Mahkamah Agung MA, dan Komisi Yudisial KY juga lembaga baru. Nah, lembaga negara yang yang dihapus adalah Dewan Pertimbangan Agung DPA dan Badan Pemeriksa Keuangan. Tetap ada yang diatur tersendiri di luar kesemuanya atau yang sejajarnya. Nah, tugas dan kewenangan MPR RI sesudah perubahan menurut pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945 dalam perubahan ketiga tersebut, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Nah, kemudian yang kedua, Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik presiden atau wakil presiden. Yang ketiga, Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatan menurut Undang-Undang Dasar atau dengan istilah impeachment, ya. Undang-Undang Dasar merupakan hukum
Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi ya, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya menurut Undang-Undang Dasar. Nah, Undang-Undang Dasar memberikan pembagian kekuasaan. Nah, ada memberikan kekuasaan kepada 6 lembaga negara dengan kedudukan yang sama dan sejajar, yaitu presiden, MPR, DPR, DPD, BPK, MA dan MK. Nah, perubahan amandemen Undang-Undang Dasar mempertegas prinsip negara berdasarkan atas hukum. Pasal 1 ayat 3 dengan menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka, penghormatan kepada hak asasi manusia serta kekuasaan yang dijalankan atas prinsip due process of law. Nah, kemudian mengatur mekanisme pengangkatan dan pemberhentian para pejabat negara seperti hakim. Kemudian sistem konstitusional berdasarkan pertimbangan kekuasaan atau check and balances, yaitu setiap kekuasaan dibatasi oleh Undang-Undang Dasar berdasarkan fungsi masing-masing. Jadi mungkin hanya itu apa yang bisa ditarik kesimpulan bahwa sejarah perkembangan konstitusi di Indonesia setelah mengalami empat amandemen itu mempengaruhi apa yang menjadi tugas dari lembaga-lembaga negara, kemudian yang sangat pentingnya juga hierarki perundang-undangan itu sendiri. Jadi mungkin hanya itu dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Tetap tangan terkepal dan maju ke muka. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.